Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Ungkapan rasa syukur alhamdulillah marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita dengan demikian banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemampuan, sehingga pada siang hari yang membahagiakan ini kita bersama-sama masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ini merupakan bentuk dari kecintaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sholawat dan salam marilah terus kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, manusia agung panutan kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap dengan setia dan istiqomah selalu berusaha, selalu berikhtiar untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan ridho dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua beserta keluarga akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, khotib ingin berwasiat baik kepada diri khotib pribadi maupun juga kepada jamaah seluruhnya. Marilah kita terus berusaha, terus berikhtiar untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini untuk semata-mata digunakan melakukan berbagai amal kegiatan yang memiliki nilai ibadah. Dan sejauh yang kita mampu, kita tinggalkan amal-amal kegiatan yang sia-sia dan tidak memiliki nilai ibadah. Berangkat untuk bekerja, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berangkat untuk berbisnis, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke sekolah atau ke kampus, dalam ikhtiar kita untuk mengikuti proses belajar dan mengajar, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat mengunjungi tetangga, famili, koneksi dan relasi yang kita miliki, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan yang kita lakukan harus diawali dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apapun yang kita kerjakan itu selalu berada dalam radar rahmat dan barokah dari Allah, sebagai wujud dari ikhtiar kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tidak tergantung pada seberapa banyak harta dan kekayaan yang telah berhasil kita kumpulkan selama kita hidup di dunia. Tidak juga tergantung pada seberapa tinggi pangkat dan jabatan yang telah berhasil kita raih selama kita hidup di dunia. Tidak juga tergantung pada seberapa besar kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang barangkali telah berhasil kita bangun dan kita kembangkan selama kita hidup di dunia. Derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata tergantung dari keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semua itu tidak akan pernah bisa menghadirkan kemuliaan bagi kita apabila cara yang digunakan untuk meraihnya menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak semata-mata tergantung pada keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Adapun judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah pendengki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu adalah perintah Allah yang wajib dipatuhi oleh golongan jin dan manusia. Lantas kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk melakukan hal itu? Hal itu disebabkan karena iblis sangat dengki terhadap Nabi Adam alaihi salam. Sedemikian bencinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga kebenciannya itu membuatnya menjadi pembangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, barang siapa di antara kita memiliki sifat dengki, maka sungguh hakikatnya kita telah memiliki salah satu dari sifat iblis itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melepaskan 2 ekor serigala lapar di kandang kambing tidak lebih besar bahayanya dibandingkan dengan seorang muslim yang rakus terhadap harta dan dengki terhadap agama. Sesungguhnya dengki itu akan memakan habis kebaikan seperti api melalap habis kayu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seorang pendengki hidupnya tidak akan pernah mulia di dunia. Bahkan sesungguhnya malaikat pun akan muak kepadanya. Jika kelak kemudian meninggal dunia, ia akan mendapatkan kedudukan yang teramat hina di hadapan Allah. Demikian pula di yaumil hisab, timbangannya akan terbalik sehingga neraka jahanam pun siap menerkamnya.
itulah nasib malang yang akan Allah timpakan kepada seorang pendengki. Lantas apakah sesungguhnya dengki itu? Secara garis besar, sifat dengki ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, dengki yang diharamkan. Seseorang merasa tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain dan merasa bahagia kalau orang lain itu mendapatkan musibah. Atau setidaknya ia menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Ini dengki yang diharamkan karena sifat seperti ini sesungguhnya termasuk ke dalam tingkatan ketiga dari penyakit hati. Yang kedua, dengki yang diperbolehkan berupa rasa iri kepada kenikmatan orang lain, namun dia tidak ingin menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang itu. Melihat orang lain memiliki rumah yang bagus, kita merasa iri dan ingin pula memiliki hal yang sama, namun tidak dengan cara menjadikan orang tersebut jatuh miskin. Keinginan seperti ini wajar-wajar aja selama tidak bergeser menjadi perasaan negatif yang berlanjut pada hasrat ingin melenyapkan kenikmatan orang tersebut. Bahkan kebolehan merasa dengki seperti ini insya Allah akan berpahala bila kita mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika melihat orang yang berilmu dan gemar mengamalkan ilmunya, giat berdakwah dengan penuh keikhlasan, dan kita pun menginginkan untuk bisa berbuat seperti itu. Yang kedua, ketika melihat orang kaya yang gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, lantas kita pun menginginkan untuk bisa berbuat hal yang serupa. Itu semua adalah dengki yang positif, dengki yang konstruktif, yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Dengki itu biasanya akan berpasangan dengan keadaan yang dihadapi pemiliknya. Seorang mahasiswa akan dengki kepada sesama mahasiswa. Seorang akademisi akan merasa dengki kepada sesama akademisi. Seorang pebisnis akan merasa dengki kepada sesama pebisnis. Seorang politikus akan merasa dengki kepada sesama politikus. Demikian dan seterusnya. Pendek kata, akan sulit terjadi seseorang merasa dengki terhadap orang lain yang memiliki kapasitas yang berbeda. Secara umum, ada 4 hal yang bisa menyebabkan munculnya sifat dengki, yaitu yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Sifat ini bisa muncul karena pernah disakiti, difitnah, salah satu haknya dilanggar, atau sebab-sebab lain yang merugikan diri sendiri. Yang kedua, hadirnya naluri untuk selalu lebih dari orang lain. Naluri ini merupakan jalan tol menuju penyakit dengki. Seseorang yang merasa pakaiannya paling bagus misalnya akan mudah dihinggapi rasa dengki ketika melihat ada orang lain yang pakaiannya lebih bagus dan lebih mahal daripada yang dipakai dirinya. Kita hidup itu seharusnya seperti orang yang sedang memandikan mayat. Ia akan merasa senang bila ada orang yang datang dan membantunya. Atau dalam dunia dakwah, ketika berkiprah dalam dakwah, hendaknya kita bersyukur tatkala ada saudara seiman yang memiliki misi yang sama dan ditakdirkan ilmu dan jamaahnya lebih banyak dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasab
was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu itu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Penyebab dengki yang ketiga adalah adanya ambisi kepemimpinan. Obsesi ingin selalu memimpin yang disertai ambisi untuk merebut pucuk pimpinan adalah sarana yang paling rawan munculnya kedengkian. Bahkan bisa menjadi awal hancurnya sebuah organisasi atau institusi dan hancurnya umat. Karena itu, dalam konteks kepemimpinan umat, orang yang pertama kali terbenam ke dalam neraka adalah orang-orang berilmu yang pendengki, yang selalu berambisi menjadi pemimpin dan mengejar popularitas, yang menggunakan berbagai cara haram untuk meraih kepemimpinan, seperti selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, selalu mencari-cari celah kesalahan orang lain, menggunjing dan memfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsirum minaz-zon inna ba'daz-zonni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah pula sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Penyebab dari rasa dengki yang keempat adalah adanya akhlak yang buruk. Orang yang buruk akhlaknya akan kikir untuk berbuat kebaikan dan tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Jika melihat sesuatu yang tidak disukainya, ia pasti akan menggerutu dan sibuk menyalahkan orang lain. Orang seperti ini hidupnya akan selalu sengsara, dan di akhirat nanti akan mendapatkan transfer pahala yang ia miliki kepada orang yang didengkinya. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai orang yang bangkrut atau muflis. Ia membawa pahala kebaikan, namun pahala itu habis untuk menggantikan dosa yang diperbuatnya pada orang lain. Oleh karena itu, Ibnu Sirin pernah berucap, saya tidak sempat dengki di dunia ini. Mengapa saya harus dengki? Apalagi hanya soal perkara di dunia, dan terlebih lagi dengki kepada orang yang soleh. Bukankah dunia ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat nanti? Lantas apa perlunya kita merasa dengki? Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga Allah SWT akan selalu menyayangi kita semua dan selalu membimbing kita dengan cahaya hidayahnya, agar kita terjauhkan dari sifat-sifat sebagai seorang pendengki. Amin Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Sesungguhnya Allah SWT itu sangat dekat dan setia kepada kita, sehingga apapun yang kita minta dalam rangkaian doa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Allah itu mendengar lebih dari yang kita ucapkan. Allah itu menjawab lebih dari yang kita inginkan. Allah itu memberi lebih dari yang kita minta. Dan Allah sangat sayang dan bangga kepada hamba-hambanya yang sering datang dan meminta. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga kita semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dalam naungan kasih sayang, perlindungan dan cahaya hidayah Allah SWT. Semoga kita semua beserta keluarga akan selalu dimudahkan dalam segala urusan kita, dimudahkan dalam ikhtiar mencari rizki yang halal dan barokah. Semoga kita semua beserta keluarga akan dianugerahi Allah dengan usia yang panjang dan barokah serta memberikan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayana warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.